Alah, Ya. gimana? Dikasih nggak sama Betari? Plot twist. Iya. Orang ngapain itu pasti kayaknya sih minjem uang ya. Iya udah pasti dia emang orangnya suka minjem mulu. Gara-gara awalnya tuh aku ngasih pinjem ke dia. Lama-lama keterusan. Kan bete nggak sih punya teman kayak gini? Dia tuh yang hutang-hutang yang kemarin dia pinjam tuh belum dibayar dilunasi, juga. belum dibayar. Iya. Bete kan? Terus Bete harus sih. gimana? Ini harus digimanain nih? Ya kalau kayak begini sih bukan sama Uda nih. Ini ada orang yang lebih tepat untuk kita mintain pendapat dan kita minta pinjemin duit. Ya. Ada Ustadz Pantun. Pantun. Ustadz Solmed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Betari, udah. Alhamdulillah masih ditungguin ya saya datang ini ya. Iya, pas kebenaran banget. Ada orang yang mau minjem duit, Ustadz. Terus? Pinjemnya ke Betari. Tapi ini orang sebenarnya gimana ceritain deh Betari. Iya, jadi gimana ya Ustadz mau ngasih taunya juga nggak enak karena kan teman gitu. Cuma dia kok nggak nyadar ya kalau dia tuh sebenarnya manfaatin temennya mulu gitu, nyusahin temennya mulu, minjam uang mulu, tapi dilunasin juga enggak gitu. Gimana caranya untuk nyadarin dia gitu loh biar sadar gitu kalau kamu nyusahin gitu. Gimana ya? Ya, ada orang lupa diingetin. Ada orang tidur dibangunin. Ada orang nggak sadar disadarin. Ada orang nggak ngerti tinggalin. Itu bagian dari nasihat. Bukan di ngertiin. Tadi udah orang Ada orang lupa diingetin. diingetin. Ada orang tidur Dibangunin. bangunin. Ada orang Gak sadar. nggak sadar Disadarin. Ada orang nggak ngerti tinggalin. Tinggal bukan di ngertiin. Artinya cara mengerti keadaan yang terjadi bisa jadi tidak memberikan uang pinjaman lagi, justru itu adalah cara kita memberikan pengertian kepada dia. Lu ngutang boleh, bayar jangan lupa. Lu ngutang datang sampai menundukkan kepala, begitu ditagih, pala lu tinggi banget dongaknya. Sadar. Nah, cara menyadarkan setelah dibangunkan, setelah dinasehati, setelah disadarkan, maka bisa jadi dengan tidak memberi itu, cara kita menolong dia. Cara kita memberikan pengertian kepadanya. Bahwa tidak begini, walaupun cerita teman, sahabat, ya utang harus dibayar. Biar ngerti, biar paham, bayar yang kemarin, ya nanti kalaupun mau minjem, ya silahkan datang kembali. Bisa jadi cara itu justru memberikan pengertian kepada teman kita. Kan kita yang selalu disebut, lu kok nggak ngertiin gue, lu nggak ngertiin gue. Padahal dia yang tidak pernah mengerti bagaimana cara berteman dengan baik. Nah, meninggalkannya bisa jadi itu adalah nasihat terbaik. Kenapa ya gue ditinggalin? Kenapa ya kok orang lagi nggak peduli sama gue? Oh, gue hanya tidak bisa memahami. Gue tidak pernah bisa mengerti arti persahabatan. Gue selalu memanfaatkan. Gue selalu berpikir bahwa teman yang baik itu adalah teman yang bisa dimanfaatkan, diinjak, dizolimin. Kan ada orang yang semakin baik, justru kita semakin memberikan respek, penghormatan. Kadang-kadang ditawarin malah nggak mau. Ayo silakan. Aduh, nggak enak, sungkan. Nah, tapi ada orang yang tahu dia baik, nggak ditawarin pun justru main ambil sendiri. Jadi klasifikasi, pembagian teman sahabat itu memang treatmentnya beda-beda. Ada teman yang semakin kita baik, dia semakin memberikan penghormatan. Ada orang yang semakin dibaikin, kok jantung kita yang mau dimakan. Nah, treatmentnya itu beda-beda. Nah, treatment itu bisa jadi adalah jalan kebaikan juga untuk dirinya. Termasuk tadi, ya udah nggak usah dipinjemin lagi. Nggak usah peduli lagi. Supaya apa? Supaya dia memahami bahwa harus saling mengerti. Temenmu ngerti kamu susah. Tapi kamu juga harus mengerti, utang itu dikembalikan. Ya. Jadi gak apa-apa, tolak aja dulu sekarang. Gak apa-apa. Kalau alasannya emak gue sakit nih. Ada aja alasannya gitu. Urgent katanya. Disitulah naluri kita sebetulnya bicara. Apakah? Kan hakim tuh gini. Ya ini hakim nih. Hakim itu kadang-kadang memutuskan perkara. Setelah melihat adanya saksi, adanya bukti, dia akan bertanya kepada nuraninya. Apakah hukumannya akan berat ataukah ringan? Apakah sesuai pasal atau justru di bawah batas maksimal? Hati nurani itu yang ditanya. Ketika nurani kita bilang, enggak nih modus lo.
Kemana-mana lo emang selalu begini. Iya. Mak lo udah sehat juga lo bilang sakit. Iya. Mak lo sehat aja disuruh sakit. Iya. Karena ini bagian dari modus cerita lo yang akan lo jual. Nah, nurani itu akan berkata. Nah, kalau kita yakin bahwa hati ini menyebut bahwa ini hanya modus dia, yang nggak usah dikasih juga. Ya, ya. Tanya ke hati kita. Tanya ke hati. Karena hati itu ya semestinya memang hampir 100% akan memberikan informasi yang paling tepat. Paling tepat, ya. Istafti qalbak, minta fatwa pada hatimu. Setelah kamu melihat kok ke sana dia jual penderitaan, ke sini dia jual penderitaan, ke sini terus yang dia jual adalah penderitaan, dan penderitaan itu nggak pernah berakhir, ceritanya itu lagi, balik lagi, itu lagi, balik lagi. Nah, maka dengan tidak memberi bisa jadi itu nasihat buat dia agar dia mengganti cerita yang lain. Wah. Bukan berhenti dari minta, tapi justru mengganti cerita yang lain. Udah ketahuan nih cerita gue. Ganti. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.